Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Udah Sakit. Nah guys, aku mau sedikit cerita mengenai bagaimana aku kenal dengan istri, bagaimana aku menikah dengan istri guys ya. Nah, langsung aja ceritanya guys ya. Jadi di tahun 2008 itu aku masih bekerja di sebuah perusahaan di Bali guys ya. Nah, di perusahaanku itu bergerak di bidang massage dan spa guys ya. Nah, suatu hari ketika aku bekerja ada telepon berdering guys ya. Nah, telepon itu dari seorang teman guys ya yang bekerja di perusahaan pariwisata guys. Nah, dia bilang kalau temennya yang dari Jepang mau datang ke Bali dan mau treatment di perusahaanku ini guys ya. Nah, aku bilang, oh kalau gitu, kalau temenmu datang ke sini dan mau treatment di perusahaanku, nanti aku handle guys ya, karena itu tanggung jawab. Nah, selang beberapa hari kemudian, temennya itu datang guys, datang ke perusahaanku, aku yang handle dia guys ya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang cantik guys, cewek cantik, cewek Jepang cantik guys. Nah, aku waktu itu langsung bagaimana gitu guys ya. Ya tahu sendiri lah cowok gitu guys ya. Hanya saja kalau langsung jatuh cinta enggak, langsung suka juga enggak. Aku handle dia, terus aku jelasin menu treatmentnya seperti apa. Mempersilahkan dia untuk memilih treatmentnya guys ya, menunya. Nah, setelah dia memilih, dia ambil treatmentnya. Nah, selama itu aku agak penasaran guys sama cewek cantik Jepang ini guys ya. Kenapa dia memegang sebuah HP yang waktu itu lagi rame di Indonesia guys ya, yaitu HP Nokia guys. Nah, si HP Nokia ini guys dia dia hias pakai pernak-pernik gitu guys ya, nggak tahu apa namanya guys ya. Nah, aku tanya guys langsung ke dia guys ya, oh ya, aku lihat kamu pegang HP yang lagi rame di Indonesia, HP Nokia. Kamu beli HP Nokia ini di Jepang atau di Indonesia? Aku tanya seperti itu, dan dia bilang, aku beli HP di Indonesia untuk komunikasi, katanya. Oh, gitu ya. Emang kamu mau berapa lama tinggal di Indonesia? Nah, dia bilang, ya paling lama juga 3 bulan katanya. Oh, gitu ya. Berarti kamu tinggal di hotel kan setiap harinya? Oh enggak, aku homestay di seorang rumah temen gitu katanya. Oh, aku bilang, aku berpikir, oh ini mungkin pacarnya atau gimana guys. Tapi pas aku tanya, kira-kira temanmu itu namanya siapa ya? Mungkin aku kenal. Nah, pas dia bilang temen yang namanya Anu, namanya bla bla bla, aku langsung, oh kalau begitu dia juga temanku. Oh, berarti si cewek Jepang ini tinggal homestay di rumah temanku itu guys. Nah, setelah itu aku langsung memberanikan diri untuk bertanya sesuatu ke dia guys ya. Aku bilang, kalau diperbolehkan, bolehkah aku meminta nomor handphone kamu? Aku bilang seperti itu, dan dia bilang, oh boleh tuh. Dan waktu itu aku langsung saling tukar nomor handphone guys ya. Nah, setelah dia memberikan nomor handphone, aku bilang ya, kapan-kapan bolehkah aku mengirim kamu email ataupun menelpon kamu? Dan dia bilang, oke, nggak apa-apa, boleh. Nah, dari situ aku udah, oh ada sinyal nih, bilang gitu. 2 hari kemudian aku telepon dia guys, memberanikan diri untuk menelpon dia. Aku bilang hari itu guys ya, aku bilang
eh, bagaimana kalau hari ini setelah selesai kerja aku jemput kamu terus kita jalan-jalan, aku ajak kamu jalan-jalan, mau nggak? Nah, setelah aku tanya seperti itu dia bilang oke, nggak apa-apa. Nah, setelah dia bilang itu, aku setelah selesai kerja aku pakai motor guys ya, jemput dia di lokasi rumah temanku itu guys. Nah, tapi waktu itu temanku lagi nggak ada guys, jadi aku pas jemput dia itu dia lagi sama temennya guys, berdua, jadi sama temennya cewek tapi guys, cewek Jepang juga. Nah, aku waktu itu langsung tanya, oh kalau ini temenmu? Dia bilang oh iya, dia juga mau ikut katanya, mau ikut jalan-jalan. Oh tapi aku bilang aku cuma pakai motor, aku cuma bisa bonceng satu orang, nggak bisa bonceng 2 orang, aku bilang. Nah dia bilang ya udah kalau gitu pakai taksi aja. Kalau pakai taksi sih boleh-boleh aja, tapi kalau begitu motor ini aku taruh di mana ya, karena temanku juga nggak ada gitu, nggak ada di rumahnya, jadi gimana dong? Jadi untuk hari ini bagaimana kalau kamu dulu aja, kamu percaya aja sama aku, karena aku ini teman kamu juga gitu, kalau ada apa-apa aku pun langsung tanggung jawab gitu kan, aku bilang seperti itu. Nah setelah negosiasi dan dia bilang oke lah kalau begitu aku sendiri, aku tinggalkan temanku di sini, aku bisa pergi sama kamu berdua katanya. Oke kalau gitu aku bonceng kamu. Nah setelah itu aku jalan naik motor guys, jalan ya, jalan-jalan, ceritanya makan ya di pinggiran, di warung-warung pinggiran guys ya, aku makan di situ. Setelah itu bagaimana kalau kita nonton, aku bilang. Nah setelah aku ajak itu dia mau nonton. Setelah nonton kira-kira berapa lama, waktu itu udah jam 9 malam guys ya. Nah karena aku khawatir temanku nyari-nyari, temanku gimana gitu guys ya perasaannya. Aku bilang sama cewek cantik ini, kamu sekarang aku antarkan ke rumah temanku itu, supaya temanku juga merasa nggak khawatir gitu guys ya. Jadi aku antarkan sekarang, kamu pulang ya, bilang seperti itu. Nah dia bilang enggak, aku nggak mau pulang, aku masih pengen jalan-jalan katanya. Oh enggak, kamu harus pulang, aku bilang gitu ya. Enggak, aku pengen sama kamu katanya. Dan aku bilang waktu itu karena aku nggak enak nantinya sama teman, aku ajak dia pulang guys ya. Nah setelah beberapa hari kemudian aku telepon lagi dia untuk jalan-jalan lagi, sekitar 1 bulanan guys ya. 1 bulanan aku jalan-jalan sama dia guys, jalan gitu kemana gitu berdua, boncengan naik motor guys ya. Nah itu perkenalanku sama dia guys ya. Nah setelah sebulan jalan-jalan itu aku tanya ke dia, memang kamu nggak punya pacar? Dan dia bilang aku baru putus dari pacarku. Oh aku tanya kenapa? Dia bilang karena aku merasa dikekang, jadi nggak boleh kesana kemari guys ya, nggak boleh main sama ini, nggak boleh main sama itu,
merasa dikekang aja gitu katanya. Dia balik nanya sama aku guys, terus kamu punya pacar nggak? Dan aku bilang aku nggak punya pacar, udah hampir setahun lebih nggak punya pacar. Oh gitu katanya. Oh gitu ya. Ya cuma itu aja responnya guys. Nah setelah beberapa menit kemudian aku langsung tembak ke dianya guys. Kira-kira kamu mau nggak jadi pacarku? Dan dia langsung jawab, mau. Guys, kena guys. Alhamdulillah aku bilang, oke kalau gitu kita pacaran ya. Nah kita pacaran guys selama beberapa bulan guys ya. Nah waktu itu aku udah umurku udah mau 29 gitu guys ya. Nah langsung aku ajak dia nikah guys. What? Dan dia bilang dia mau, tapi orang tuanya harus datang dulu ke Indonesia guys ya. Nah, setelah beberapa kemudian orang tuanya datang dan aku bicara, aku melamar sekalian guys ya. Aku bicara bahwa aku ingin menikahi anaknya guys ya. Nah dan orang tuanya bilang oke, kalau begitu. Setelah itu setelah orang tuanya pulang, kami melangsungkan pernikahan. Hanya saja pernikahannya sangat-sangat sederhana guys ya. Aku waktu itu dalam tabungan hanya punya uang 2 juta rupiah, 2 juta guys. Nah aku langsung ke KUA untuk daftar pernikahannya guys ya, tanggalnya dan lain-lainnya. Aku bayar pembiayaannya. Setelah itu aku melaksanakan pernikahan dengan mas kawinnya. Waktu itu aku pakai uang 800.000 ya guys ya. Jadi mas kawinnya 800.000 rupiah. Karena tepatnya kita nikah itu di bulan 8 guys. Nah setelah kita menikah disaksikan 1, 2, 3, 4 orang saksi, yaitu teman-temanku juga guys, teman-teman kerja di perusahaan guys ya. Nah setelah kita menikah kita langsung nggak langsung pulang sih, cuma kita mampir ke sebuah warung makan guys. Nah kita makan bersama teman-teman yang 4 orang ini. Jadi pernikahannya memang sangat-sangat sederhana guys. Menikah di KUA, dan setelah itu makan-makannya di warung guys, warung makan di pinggir jalan dengan uang 400.000 itu. Jadi hari itu uang 2 juta itu udah habis guys ya. Dan waktu itu istri punya uang sedikit, kita sewa sebuah rumah setahunnya itu sekitar 8 jutaan rupiah guys ya. Dan kita tinggal di situ selama beberapa bulan. Nah karena istri juga mengerti kalau kondisi keuangan tidak memungkinkan kalau bekerja di Indonesia. Nah istri punya ide untuk ajak aku ke sini, ke Jepang, untuk bekerja di Jepang. Nah aku waktu itu aku iakan aja karena memang kondisinya di Indonesia tidak memungkinkan guys ya. Nah setelah itu aku kesini ke Jepang, bisa berangkat ke Jepang dengan sponsor, surat sponsor dari mertua bikin surat sponsor untuk aku untuk bisa kesini sebagai syarat pengajuan visa guys ya. Setelah itu kita kesini ke Jepang sambil istri dalam keadaan hamil gitu guys. Nah jadi gitu guys, cerita singkat mengenai aku kenal dengan istri dan aku bisa menikah dengan istri yang sekarang guys. Nah mudah-mudahan sebenarnya ceritanya masih panjang guys ya. Hanya saja aku cukupkan di sini.
Mungkin di lain waktu aku sambung lagi guys. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, ada yang masih penasaran, silakan ditulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya guys. Oke guys, sekian dulu ceritanya, sekian dulu videonya. Aku pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.